Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan penulisan struktur kontrol pada subbab mata kuliah basis data lanjut. Nama saya Ruben Pamora dengan NRP 7411030044, dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan materi yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasikan macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, control verb menggunakan listed log dan label, mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then in f, if then else in f, if then else if, NF. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Cara penulisan pada perintah if. Kita bisa menggunakan if, kita kondisi, lalu statement yang akan dilakukan, lalu kita lanjutkan else if untuk kondisi yang lain bila kondisi pertama salah, mengecekkan, lalu then mengeksekusi statement, lalu else untuk kondisi selain dua di atas, maka akan melakukan statement and if. Jika pegawai dengan nama Gates di set manager ID sama dengan 102, kita bisa menggunakan codingan if upper v last name sama dengan Gates, then lalu kita menggunakan statement vmgr titik 2 sama dengan 102. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname vargas, maka kita mengeset job ID sama dengan srep, lalu set departemen number 80. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not, seperti kode dengan di bawah. Jika vname sama dengan vargas dan gajinya lebih besar dari 6.500, maka set departemen number sama dengan 60. Alur eksekusi if then else. Kita menggunakan if kondisi, bila kondisinya benar maka akan ke kiri, lalu kita mengeksekusi statement yang ada. Bila tidak benar, maka akan ke kanan, maka akan langsung ke kondisi yang lain selain yang pertama. Lalu kita menggunakan, atau ini adalah contoh codingan perintah if then else. Kita di sini melakukan set variabel boolean v5 years sama dengan true. Jika date lebih dari 5 tahun, maka jika tidak variabel di set files. Contoh perintah f then else. Pada contoh sebelumnya, fungsi mount between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v name. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel v sama dengan job sama dengan address. Jika tidak, set variabel v job sama dengan set work. Alur eksekusi if then else if. Pertama, kita mengkondisikan if kondisi, bila benar maka akan melakukan action yang ada. Bila tidak benar, maka pindah ke else if atau kondisi yang lain. Lalu bila benar akan melakukan then lalu action. Nah, bila tidak benar maka berpindah ke else. Tanpa ada statement kondisi, maka akan langsung melakukan action. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Seperti di sini, jika if v dip 0 sama dengan 10, maka akan melakukan v bonus titik 2 sama dengan 5000. Jika v dip 0 sama dengan 80, dan v bonus titik 2 sama dengan 7500. Jika tidak kondisi dua-duanya, maka akan melakukan langsung v bonus titik 2 sama dengan 2000. Sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case menguji suatu variabel select ber di antara beberapa alternatif ekspresi. Kita menuju ekspresi case.
Jika salah satu dari ekspresi case memberitahukan nilai true, maka perintah case akan selesai. Seperti di sini. Case selector ketika expression 1 dan result 1, when expression 2 dan result 2, dan seterusnya sampai else result plus 1. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan memeriksa nilai dari V grade dan memberikan hasilnya pada variabel V express. Apresial. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISQL Plus. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 ulang. Contoh, B.2 sama dengan 0, Q.2 sama dengan 0, P atau Q hasilnya 0. Menangani nilai 0. Contoh berikut adalah X.2 sama dengan 5, Y.2 sama dengan 0. Jika X tidak sama dengan Y, maka menghasilkan nilai 0 bukan true perintah berikutnya, maka kondisinya tidak akan dijalankan. Begitu pula pada contoh berikut, A.2 sama dengan 0, B.2 sama dengan 0. If A sama dengan B, maka akan melakukan perintah ini, tapi pada outputnya tidak akan dijalankan. Berikut tabel untuk operasi logika AND, OR, dan NOT. Kita di sini bisa AND, true menjadi true, true false menjadi false, true null menjadi null, false null menjadi false, null menjadi null. Yang penting itu null ya. Jadi di sini OR kita membuat null, true digabungkan dengan null, true, false digabungkan dengan null, false, null digabungkan dengan null, null, dan jika not, maka hasilnya false, true, null. Kondisi boolean. Pada nilai dari variabel V flag, untuk setiap kemungkinan nilai V reorder flag dan V available flag seperti yang ada pada tabel. V flag titik 2 sama dengan V reorder flag dan V available sama dengan, maksud saya V available flag, maka keluar tabel seperti di bawah ini. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulangan. Ada 3 macam loop: basic loop perulangan tanpa kondisi, for loop perulangan berdasarkan nilai variabel counter sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan, while loop perulangan berdasarkan suatu kondisi. Cara penulisan: kita loop lalu statement 1 sampai seterusnya, lalu kita exit ketika kondisi yang kita harapkan. Kondisi basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit, bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit between kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Contoh basic loop. Pada codingan di atas, loop tersebut akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel tambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, 103 Montreal CA. Catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while and for loop. While loop. Cara penulisan: while kondisi, lalu kita loop statement 1 sampai seterusnya, lalu end loop. Kita menggunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contoh, pada codingan di atas, program di samping hasilnya sama dengan program sebelumnya, tetapi bedanya dia menggunakan while loop. Yang pertama tadi basic loop. Cara penulisan: for, untuk for loop yaitu for counter in, lalu reverse, lower bound, upper bound loop, lalu statement 1 sampai statement selanjutnya. For loop digunakan jika berapa kali perulangan telah diketahui.
variable counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variable counter otomatis akan diincrement setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound. Menentukan range dari variable counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for to in 3 loop, statement 1 and loop. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya menggunakan basic dan while loop, tapi di sini menggunakan for loop. Petunjuk: counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variable counter sebagai target dari suatu penanda segmen. Misalnya counter titik 2 sama dengan v bla bla bla. Pada saat penulisan for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contoh seperti di bawah ini, kita declare v lower dan v upper dari 1 sampai 100, lalu kita bikin. Lalu for for 1 in v lower titik v upper loop, maka kamu looping dari 1 sampai 100. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit dari level ke level. Berikut menggunakan nested loop dan label. Pada coding yang di samping, pada contoh di samping ada dua loop yang didefinisikan sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Tadi sini ada soal nomor 1. Jalankan script lab 04_1 SQL untuk membuat tabel message. Tulis blok PL SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Di sini kita menggunakan begin, lalu kita for i dari 1 sampai 10 loop. Jika i tidak sama dengan 6 dan i tidak sama dengan 8, then insert into message result value i, dan if, dan kita juga end loop, commit end, sehingga akan mengeluarkan result dari 1 sampai 10 tanpa 6 dan 8. Soal latihan: buat blok PLSQL yang menghitung nilai kondisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan seperti catatan atau syarat-syarat A sampai I. Kita di sini menggunakan set server out on, lalu set verify off, define app sama dengan 100, declare. Lalu kita vessel number 9,2, v bonus number 9,2, lalu kita bikin. Kita menyelect salary into vessel from employee where employee ID sama dengan alamat EPNU. Jika vessel lebih kecil dari 5.000, maka v bonus akan diisi dengan vessel kali 0,1. Jika tidak, maka vessel badmin 5.000 dan 10.000, maka akan melakukan v bonus diisi dengan vessel kali 0,15. Jika tidak, maka akan menggunakan kondisi if vessel lebih besar dari 10.000, maka akan melakukan v bonus diisi dengan vessel kali 0,2. Jika vessel sama dengan 0, maka v bonus diisi dengan 0. Lalu kita nif sampai 4 kali. Lalu dbms output line bonus yang diterima seperti
varchar v bonus n. Maka akan keluar output enter values for EBNO 100, bonus yang diterima 4800. Soal nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 04_3 SQL. Tambahkan kolom baru yaitu stars seperti varchar dengan panjang 50 pada tabel employee yang menyimpan nilai asterisk bintang. Maka jawabannya di sini alter tabel M, add star varchar 250, add star varchar 250. Maka tabel employee sudah mempunyai kolom bernama star sebelumnya. Soal latihan nomor 4, buat blok PL/SQL yang memberikan hadiah pada pegawai yang menampilkan tanda asterisk pada kolom. Field star pada setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan p4q4.sql dengan mengklik tombol save script. Lalu gunakan perintah atau dengan syarat-syarat A sampai G. Lalu kita menjawab set verify off define pEBNO 104 declare. Kita mendeklarasikan vessel number v_architect varchar, lalu dengan 255. Lalu kita bikin select salary into vessel from employee where employee ID alamat EBNO vessel 2 sama dengan row vessel dibagi 1000 for, lalu kita looping i in 1 sampai dengan vessel loop v asterisk kontak v asterisk bintang, dan loop update m set start sama dengan v asterisk where employee ID sama dengan 2 pEBNO commit. Select bintang from EMP where employee ID sama dengan 104. Maka akan keluar tabel atau output seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.